Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di Sudut Pandang, program bincang-bincang dosen STT Amanat Agung. Pada episode kali ini, kita akan mendiskusikan topik spiritualitas di masa krisis. Dengan narasumber 3 orang. Yang pertama, Ibu Castelia Kartika, Doctor of Theology, dosen sejarah gereja dan studi spiritualitas. Yang kedua, Pendeta Insinyur Arman Barus, Doktor of Philosophy, dosen Biblika, dan Pendeta Yohanes Lee Han-ing, Magister Ministry dan Magister Teologi, dosen Pastoral dan Praktika. Masa pandemi COVID-19 adalah masa krisis. Sebagai orang Kristen, kehidupan kita tidak luput dari wabah corona ini. Hal ini membuat kita berpikir bagaimana kita hidup sebagai orang percaya di masa krisis ini. Atau dengan kata lain, pertanyaan yang akan menjadi fokus kita, bagaimana mempraktikkan spiritualitas di masa krisis. Saya akan undang narasumber pertama, Ibu Castelia, untuk menyampaikan pandangannya mengenai pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak John Lee untuk waktu yang diberikan. Kalau kita bicara tentang krisis dan spiritualitas, itu adalah hal yang sangat menarik sekali karena pada kenyataannya manusia menghadapi krisis dalam hidupnya itu adalah hal yang tidak terhindarkan. Maka kalau kita lihat dengan baik, sepanjang hidup yang kita jalani ini, kita akan berkali-kali mungkin berhadapan dengan krisis. Hanya saja masalahnya skala dari krisis itu yang berbeda-beda. Misalnya pada saat ini kita mengalami skala krisis yang amat sangat besar, amat sangat masif. Nah, semakin besar gelombang krisis yang terjadi, maka semakin besar juga reaksi yang muncul dari dalam diri kita. Dan semakin banyak juga penderitaan yang kemudian dialami dan dirasakan oleh setiap orang. Nah, inilah titik kritis yang dialami oleh manusia pada saat dia menghadapi krisis itu. Dan dia akan masuk kepada 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama, biasanya dia akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia merasa butuh sekali dengan Tuhan. Tapi ekstrim yang kedua adalah dia menjauh dari Tuhan karena dia tidak tahan dengan serangan pada dirinya sendiri yang membuat dia bisa merasa kok Tuhan tidak dengar dia, kok Tuhan tidak mengasihi dia, atau Tuhan tidak ada di sekitarnya. Jadi dia tidak tahan dengan keraguannya sendiri sehingga dia menjadi kecewa kepada Tuhan dan pada akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Nah tentu idealnya kan sebagai orang percaya kita meyakini bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Nah karena itu sangat diharapkan dalam kondisi krisis itu harusnya iman percaya dari orang percaya ini tidak turun atau tidak runtuh. Nah, bagaimana kita menjaga ketahanan iman ini untuk tetap memiliki kehidupan rohani, spiritualitas yang baik, itu sesuatu yang sangat baik untuk kita ulas pada saat semacam ini. Kalau kita berkaca pada sejarah kekristenan, ya sebenarnya dapat dikatakan bahwa kekristenan itu lahir dan besar di dalam krisis. Di abad pertama misalnya, pada saat di mana kekristenan lahir di masa itu, orang-orang Kristen ini sering menjadi sasaran untuk menghibur para petinggi kerajaan Romawi dengan dimasukkannya mereka ke dalam arena gladiator, lalu kemudian mereka bertarung melawan binatang buas yang pasti itu berujung pada kematian. Karena tidak mampu berhadapan dengan perlawanan itu dengan binatang buas atau dengan gladiator, dengan pedang gladiator itu. Nah, kalau kita tahu dalam sejarah, maka kita akan temukan bahwa ada 3 kategori orang yang dimasukkan dalam arena ini, yaitu dia yang adalah budak, narapidana, atau musuh dari negara. Nah, orang Kristen ini bisa mencakup ketiganya, karena orang-orang Romawi sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen tentunya, dan kebanyakan atau majority dari orang-orang Kristen di masa itu adalah orang-orang miskin dan para budak. Nah, kalau kita perhatikan kenyataan seperti ini, maka ancaman penyiksaan, ancaman kematian, krisis yang hebat sampai bertaruh pada nyawa itu terjadi setiap hari, setiap saat.
Nah, maka oleh para ahli sejarah kekristenan pada waktu itu dikatakan bahwa dari arena gladiator itulah lahir kesaksian yang begitu berani. Lahir kesaksian yang begitu berani terhadap iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan di arena itu juga lah orang-orang Kristen ini benar-benar mendemonstrasikan ketetapan hati mereka untuk tetap setia kepada Yesus Kristus walaupun mahal sekali harganya, yaitu mereka harus membayar dengan nyawanya sendiri atau dengan kata lain nyawa menjadi taruhannya. Maka banyak orang Kristen mati di arena itu. Nah, kalau misalnya kita paham tentang cerita ini, maka ini adalah cerita yang sangat pedih sekali karena penderitaan mereka memuaskan hati para penonton yang haus darah dan memiliki rasa sangat gembira ketika menyaksikan tubuh mereka dicabik-cabik oleh binatang buas atau ditabrak oleh pedang gladiator gitu kan. Very bloody sekali tontonan itu dan itu membuat mereka senang. Padahal ada orang-orang Kristen yang pada saat itu menjadi korban yang sangat amat sangat menderita. Nah, jadi ironinya kemartiran ini menjadi sebuah tontonan bagi halayak ramai pada waktu itu, sementara mereka begitu menderita di dalam penderitaan yang amat sangat hebat. Ada seorang bapak gereja bernama Tertullianus pada waktu itu yang hidup di abad ketiga mengatakan begini, darah orang-orang Kristen ini menjadi benih yang menginspirasi orang percaya lainnya, ya, dan sekaligus membuat kesan dan juga rasa marah yang sangat besar pada pagan, pada orang-orang penyembah berhala itu, maksudnya adalah orang-orang Romawi. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang membuat mereka bertanya-tanya, apa yang membuat mereka marah melihat respon atau reaksi dari orang Kristen pada waktu itu. Pertanyaan mereka adalah dari mana ya orang Kristen ini mendapatkan keberanian? Atau agama macam apakah Kristen itu? Sehingga bisa mengajarkan penderitaan dan pengorbanan itu adalah sebuah inspirasi untuk hidup yang mereka jalani. Sebenarnya kalau diperhatikan ya, bagaimana mereka dimasukkan ke dalam arena itu, begitu orang Kristen ini yang dimasukkan di dalam arena itu berhadapan dengan gladiator atau binatang buas itu, maka sebenarnya itu sebagai sebuah announcement, sebagai sebuah peringatan kepada orang Kristen yang masih di luar arena bahwa the next will be you. Seterusnya adalah kamu nih, setelah saya adalah kamu. Artinya orang Kristen yang berhadapan langsung dengan krisis itu amat sangat hebat dan amat sangat mengerikan. Nah, ini kemudian yang disebut dengan spirit martyrdom. Ada satu semangat, ada satu spirit yang dimiliki oleh para martir ini, berkorban demi kesaksian tentang Yesus Kristus dan tidak rela dirinya tercabut dari akar yang sangat kuat itu. Nah, saya jadi berpikir ya, tidakkah kita bertanya-tanya gitu, bagaimana ya mereka bisa begitu teguh imannya di tengah krisis yang begitu hebat gitu ya, dan bagaimana mereka bisa membangun spiritualitasnya sampai mereka begitu teguh menghadapi berbagai penganiayaan, ancaman kematian atau apapun yang menyakiti tubuhnya gitu dan bahkan mengancam jiwanya. Nah, kalau kita bisa melihat hal ini, maka kita temukan bahwa keberanian mereka itu bukan oleh karena mereka punya begitu kuat mentalnya gitu ya, menghadapi berkenaan hanya masalah mentality. Tapi sebenarnya menurut saya militansi dari orang-orang Kristen abad pertama ini sumbernya itu adalah firman Tuhan. Jadi dia betul-betul menikmati bagaimana mereka itu bergaul erat dengan firman dan firman itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Apa yang dikatakan oleh firman itu menjadi kekuatan dasar bagi mereka untuk memahami bagaimana mereka hidup dan bertahan di dalam imannya. Artinya percaya betul gitu apa yang dikatakan oleh firman ini. Nah, kehidupan orang-orang Kristen mula-mula memang dicerminkan demikian di dalam Alkitab, bahwa mereka bersekutu, mereka baca firman, mereka berdoa begitu. Dan kondisi itu mereka nikmati sebagai sesuatu yang membangun mereka untuk dapat meletakkan dasar. Ya, dasar iman. Sehingga mereka bisa meyakini betul bahwa Tuhan itulah yang lebih utama, bahkan lebih utama daripada nyawanya sendiri. Nah, dalam masa pandemi kita ya, yang sekarang ini, kita tidak berhadapan dengan gladiator, kita tidak ada di dalam arena gladiator, kita tidak berhadapan dengan binatang buas, tapi kita ini berhadapan dengan virus kecil, ya, yang tidak kasat mata, namun sangat mematikan dan ini menjadi sangat masif
menyerang dunia, ya seluruh dunia bahkan termasuk kita bangsa Indonesia. Katakanlah kalau misalnya kita mengingat itu adalah sebuah arena seperti halnya yang terjadi di abad pertama, arena gladiator, namun sekarang dunia dengan pandemi saat ini. Bukankah yang harus kita miliki itu adalah legacy dari keberanian ini? Yang saya rasa itu yang harusnya muncul, spirit of martyr dalam diri kita. Berani berhadapan dengan kenyataan itu sambil meletakkan kepercayaan kepada firman yang kita baca, yang kita dengar, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan itu menjadi kekuatan untuk kita menjadi berani. Saya rasa itu dulu Pak ya, sudut pandang ini untuk kita bisa perhatikan baik-baik bahwa keberanian, spirit of martyr ini mestinya ada pada diri kita sebagai sebuah legacy. Itu sih. Baik Bu, terima kasih. Ya. Spirit of martyrdom tadi dikatakan asalnya atau berakar pada kitab suci. Saya berikan kesempatan pada Pak Arman untuk membahas dari studi biblika, sudut pandang biblika, bagaimana topik ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak John Lee. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Castelia, benar sekali bahwa kekristenan itu lahir dalam masa krisis penderitaan. Jadi iman Kristen itu adalah iman yang harusnya sudah tahan uji terhadap krisis dan penderitaan. Nah, tadi memang sudah disampaikan oleh Ibu Castelia juga, apa yang menjadi rahasia mereka, apa yang membuat mereka begitu kuat, begitu teguh menghadapi krisis, berani menghadapi penderitaan. Kalau boleh saya teruskan satu langkah lagi, kita belajar bahwa persekutuan bersama Kristus, hidup bersama Kristus, inilah yang menjadi pendorong, ini menjadi motivasi, ini menjadi kunci bagaimana mereka bisa menghadapi krisis penderitaan yang begitu hebat. Nah, kalau kita perhatikan, saya mengutip dari satu teks saja dari kitab Kolose pasal 3, 1-4, di sini diperlihatkan hubungan Kristus dengan kita, orang percaya yang tidak terpisahkan. Dan ketidakterpisahan relasi kita dengan Kristus itu tampak jelas. Dalam semua karya pekerjaan Kristus dahulu, sekarang, dan akan datang. Jadi kalau kita lihat, dalam ayat ketiga dikatakan situ, kamu telah mati bersama dengan Kristus. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat 1 dikatakan kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Kemudian yang ketiga adalah hidupmu disembunyikan bersama Kristus. Ini malah diulang 2 kali dalam ayat ketiga dan yang keempat. Dan yang terakhir adalah dalam ayat 4 dikatakan, kamu akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi kita lihat dulu bahwa langkah pertama, relasi kita yang pertama dengan Kristus itu dimulai ketika Yesus di kayu salib. Di sanalah dosa-dosa kita diampuni. Kita yang seharusnya dihukum mati karena dosa. Tapi Tuhan Yesus oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, mau menggantikan mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai ganti dirimu. Akan tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan. Yesus mati di kayu salib supaya kamu yang mati karena dosa-dosamu memiliki hidup oleh imanmu. Tapi tidak hanya itu, sekarang kamu juga dikatakan kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Artinya sekarang, kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat, yang luar biasa itu bekerja dalam hidupmu. Siapa yang membangkitkanmu? Kata kerja pasif di situ telah dibangkitkan, menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan adalah karya
Allah. Jadi sebagai bukti kamu telah dibangkitkan, carilah, pikirkan setiap hari perkara surgawi. Artinya perkataan dan perbuatan hidupmu mencerminkan hidup Kristus. Yang ketiga, hidupmu disembunyikan bersama Kristus. Hidup yang disembunyikan bersama Kristus ini apa? Ini jadi pertanyaan. Dan memang ada yang perdebatan situ. Artinya kemuliaan hidup bersama Kristus itu belum nampak. Karena ini masih menunggu kelak nanti waktu Yesus datang yang kedua kali. Dan hidup kita sekarang ini menuju kepada satu titik di mana kemuliaan Kristus itu akan disingkapkan kepada dunia dan kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi pada hari Yesus menyingkapkan kemuliaannya, kita akan menerima tubuh kebangkitan yang mulia. Saat ini Tuhan Yesus hidup bersamamu, berjalan melintasi krisis. Oleh karena itu, jangan takut. Saya kira itu Pak John Lee. Baik, terima kasih Pak. Kristus hidup bersamamu, bersama kita. Kuasa kebangkitannya ada bersama dengan kita. Saya persilakan Pak Lee Han Ing untuk juga memberikan sudut pandangnya. Iya, terima kasih Pak John Lee untuk kesempatannya. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Pak Arman katakan bahwa kita ini sudah diselamatkan dan dibangkitkan di dalam Kristus, bahkan hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Nah, sebetulnya bagi seorang di tengah ke dunia ini, krisis itu merupakan sesuatu yang memang tidak asing. Nah, selalu ada dan hadir. Ada krisis yang bersifat krisis pertumbuhan, tapi juga ada krisis yang bersifat yang disebut dengan accidental crisis. Nah, accidental crisis ini yang seperti yang sekarang juga kita alami, yaitu ketika kita berada di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya. Nah, di saat seorang menghadapi krisis, maka reaksi seseorang sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan nilai yang dipegangnya. Kalau psikolog, dia mengatakan bahwa nilai itu adalah nilai kebutuhan yang menjadi pendorong dia. Sosiolog, dia akan berkata nilai itu adalah nilai yang dia terima, dia pelajari dari sekitarnya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita mempunyai nilai yang luar biasa, yaitu nilai yang kita miliki di dalam firman Tuhan. Nah, nilai inilah yang menjadi spiritualitas Kristen, kualitas yang begitu kuat. Saya suka sekali dengan yang dikatakan oleh Kenneth Boah. Dia mengatakan bahwa spiritualitas anak Tuhan itu mewujud di dalam pengenalan akan Allah yang tepat dan pengenalan akan diri yang benar, serta mengasihi sesama itu dengan compassion, dengan belas kasihan. Jadi mengasihi itu merupakan sesuatu yang menjadi sesuatu yang kuat di dalam spiritualitas ini. Nah, pengenalan akan Allah ini akan membuat seseorang secara proporsional juga menempatkan hidupnya, menempatkan apa yang terjadi di sekitarnya dengan nilai yang tepat juga. Contohnya misalnya, ketika seorang sadar di dalam firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka dia akan melihat pandemi ini atau situasi yang sulit ini dengan satu sudut pandang bahwa ada Tuhan yang masih sedang bekerja. Maka dia memiliki satu ketenangan, kedamaian dalam dirinya yang menguatkan dirinya. Ketika dia mengerti bahwa Tuhan adalah sang pencipta, pemelihara, maka dia bisa berkata bahwa hidupku ini dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan itu akan membuat dia damai. Bahkan seperti pemazmur, dia bisa berkata, aku menenangkan diriku seperti seorang anak yang disapih yang berbaring dekat ibunya. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 131 ayat yang kedua. Nah, pengenalan-pengenalan yang semacam begini ini akan membuat hidup seseorang itu menjadi kuat, memiliki kedamaian. Nah, bicara dengan damai itu, kita juga mengerti bahwa kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan damai itu akan membuat kita bisa berdamai dengan diri dan juga dengan sesama kita.
Nah, damai dalam diri membuat seseorang memiliki kekuatan untuk berkata bahwa saya bukan kehilangan, tapi saya memiliki sesuatu yang masih ada dalam diri saya, yang membuat dia akan berjuang dan bekerja, memikirkan apa yang masih bisa saya kerjakan di tengah situasi pandemi ini. Ketika mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan ketika hal itu terjadi, orang akan juga berpikir bahwa saya juga bisa mengenali sesama saya dengan benar. Dan itu yang membuat dia akan berpikir dan mengatakan, bukan hanya saya yang sedang mengalami kesulitan, ada orang lain juga sedang mengalami kesulitan. Dan itu akan membuat dia berkata, kalau begitu, saya akan memberikan apa yang bisa saya berikan juga untuk orang lain. Maka kasih kepada sesama itu akan mendorong dia untuk dia berpikir, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Dan pergumulan-pergumulan yang ada, dia berani dengan jujur juga terbuka kepada Tuhan. Dan itu yang membuat dia memiliki kekuatan, dan spiritualitas itu dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam nilai yang dipegangnya, yang mendorong dia untuk berespon dan melakukan tindakannya. Saya kira itu, Pak John Lee. Baik, terima kasih Pak Haning. Iya, dari 3 narasumber kita memang ada hal-hal yang menarik, terutama kita melihat ada benang merah, di mana firman Tuhan itu terus disebutkan, ya. Kemudian bagaimana pengenalan akan Tuhan, semangat untuk tidak takut, berani, itu merupakan hal yang saya lihat masuk gitu ya, menggabungkan ketiga apa sudut pandang dari narasumber kita hari ini. Mungkin saya ingin memperdalam begini. Pertama adalah menarik sekali ya. Tadi saya memikirkan, dikatakan sebenarnya kekristenan itu tidak pernah jauh dari krisis, bahkan lahir dan berkembang di sebuah krisis. Karena itu kan berarti ini seharusnya waktu orang kekristenan menghadapi krisis ini justru yang muncul adalah sikap berani, sikap jangan takut. Apakah ini artinya dalam kondisi pandemi ini kita akan menghadapi krisis? Sikap seperti ini juga harus muncul, dan kalau harus muncul, bagaimana kita bisa membina hal ini tidak muncul? Saya serahkan kepada mungkin atau Bu Castelia atau Pak Arman atau Pak Haning, silakan yang mau menanggapi. Mungkin saya sedikit menanggapi tentang hal itu ya Pak, bagaimana keberanian itu bisa muncul ya di dalam situasi yang krisis itu biasanya kan membuahkan ketakutan ya, sehingga kita betul-betul merasa di depan sana itu rasanya gelap sekali gitu. Yang ada adalah saya tersembunyi di dalam ketakutan saya sendiri dan itu menjadi sangat gelap. Jadi menurut saya memang tidak ada hal yang lain yang bisa menolong kita di dalam situasi ini kecuali iman kita di dalam Tuhan. Nah, salah satu teori tentang behavior sikap atau reaksi yang dimunculkan oleh orang pada waktu dia merasa panik akibat krisis itu adalah disbelief. Jadi dia menjadi tidak percaya gitu dengan apapun, tidak percaya dengan situasi ini, tidak percaya dengan Tuhan, bahkan tidak percaya dengan siapa-siapa gitu. Jadi rasa tidak percaya itu membuat dia jadi tidak berani melakukan apapun gitu. Jangankan melakukan bagi orang lain seperti yang tadi Pak Lihan Ing sampaikan ya, bahwa spiritualitas Kristus itu harus muncul gitu, kelihatan, dan dia harus bisa berbuat sesuatu buat orang lain. Jangankan berpikir berbuat sesuatu bagi orang lain, dia mengatasi dirinya sendiri saja tidak mampu karena dia tenggelam di dalam ketakutannya sendiri. Nah, jika itu yang terjadi, hampir dapat dipastikan bahwa imannya kepada Tuhan itu cenderung runtuh pelan-pelan begitu. Nah, itu yang sebenarnya sangat bahaya sekali. Nah, menurut saya, pengamatan saya terhadap apa yang juga berlangsung di dalam sejarah, sesungguhnya orang Kristen itu didekatkan atau disatukan dengan firman. Nah, ketika dia menyatu dengan firman itu, communion with the word ya, menyatu dengan firman, dan dia bisa kuat gitu, dan dia bisa bertahan di dalam situasi ini, dan muncullah keberanian, dan bahkan bukan hanya keberanian, militansinya itu Pak penting sekali gitu, berhadapan dengan situasi ini. Ya, kalau saya pikir saya bisa menanggapi dengan Jadi, Pak menyatakan ini. Menyatu dengan firman, koneksi, ya, pendalaman dengan betul firman. Pak. Ya, saya rasa itu kunci sekali. Kalau saya boleh
kembali ke Pak Haning, Pak. Pak Haning tadi juga bicara mengenai pengenalan akan Allah, ya Pak. Itu menjadi satu kunci. Jadi kelihatannya pengenalan Allah ini juga, bagaimana Pak Haning melihat pengenalan Allah ini dengan pengenalan berakar dalam firman yang disebut oleh Bu Castelia ini? Iya, itu sangat-sangat terkait ya Pak ya, karena gimana kita bisa mengenal Allah tanpa kita mengenalnya melalui firman, karena justru dari firman itulah Allah menyatakan diri, dan disitulah kita mengenal Dia. Ya. Dan tentunya rasa percaya ataupun percaya itu menjadi satu kata kunci, yang seperti tadi Bu Castelia juga katakan, atau juga Pak Arman tadi juga sudah singgung, itu menjadi kata kunci kita untuk mendekati dan mengenal akan Allah. Nah, saya juga tertarik ingin menanggapi sedikit dengan apa yang Pak John Lee tadi katakan tentang ketakutan ini. Memang orang bisa takut ketika merasa dirinya harus menghadapi dan sendiri menghadapinya. Justru disinilah indahnya, karena sebetulnya dengan pengenalan kita akan Allah, kita tahu kita tidak sendirian. Roma 8 misalnya mengatakan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah itu. Penderitaan pun tidak membuat kita bisa memiliki kekuatan di situ. Dan ketika kita tahu bahwa kita tidak sendiri, Allah bahkan mengatakan, curahkan isi hatimu. Di mana kita bisa menyatakan dalam kejujuran kita ketika kita takut. Dan Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan itu yang penting. Justru disinilah yang saya bisa katakan bahwa pengenalan akan Allah itu yang sangat kuat didasarkan dengan firman, itu akan menolong kita dan mendorong kita ketika takut itu mulai mewarnai dalam kehidupan. Itu Pak John Lee. Jadi sebenarnya takut itu dan kita misalnya mencurahkan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, sebenarnya itu juga sesuatu yang wajar ya dalam tanda kutip dalam bergumul dengan krisis ya Pak. Iya, bahkan kalau kita ingat dalam janji Tuhan itu dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, itu berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan jelas di situ Tuhan menyatakan curahkan isi hati. Ingat juga apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan? Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jadi ada satu kesempatan bagi kita. Iya, betul Pak, takut itu wajar. Sangat wajar sebagai reaksi normal. Tapi kalau terlalu tenggelam dalam ketakutan, itu yang meruntuhkan iman Pak. Betul. Gitu. Terlalu tenggelam dalam ketakutan, itu yang meruntuhkan iman. Dan itu yang paling bahaya terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Iya. Untuk membangun iman itu kita perlu kembali kepada pembacaan Alkitab, kitab suci itu ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Nah, saya seperti yang mau Pak Arman tadi katakan. Iya. Iya. Pak Arman ini pembina penterjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Jadi orang yang penggiat di dalam baca gali Alkitab. Saatnya kita harus minta sudut pada Pak Arman ini Pak. Bagaimana dalam masa krisis ini kita bisa membangun satu spirit yang bisa berakar, memperdalam relasi kita, akar kita dalam kitab suci, Pak. Silakan Pak Arman. Saya melanjutkan apa yang dikatakan Pak Haning tadi, bahwa ketakutan itu kita takut karena kita merasa kita sendiri menghadapinya. Itu pasti kita takut. Dan kalau apa yang saya sampaikan tadi, kenapa kita jangan takut? Oleh karena Kristus sekarang bersama kita. Di dalam ayat ketiga dan keempat itu 2 kali malah itu dikatakan hidup kita sekarang ini disembunyikan bersama dengan Kristus. Yang disembunyikan itu adalah, yang belum ditampakkan kepada dunia itu adalah kemuliaan hidup bersama dengan Kristus. Jadi kemuliaan hidup bersama dengan Kristus sekarang tidak nampak. Tapi kita sekarang bersama dengan Kristus. Kemuliaannya itu masih menunggu nanti kedatangan yang kedua. Jadi kalau tadi Ibu Castelia mengatakan bahwa kuncinya itu iman. Itu betul. Kenapa? Iman itu bagi saya adalah relasi, hubungan dengan Kristus. Nah, kita sekarang ini hidup bersama dengan Kristus. Hidup bersama dengan Kristus inilah yang akan membawa kita, seperti Pak Haning tadi katakan, pengenalan kepada Allah. Jadi, tujuan kita mengalami sejak awal kekristenan itu krisis,
penderitaan. Tujuannya itu semua adalah untuk apa? Untuk supaya kita semakin mengenal Allah, mengenal Tuhan. Dengan kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin mengenal diri kita sendiri, siapa kita. Jadi tujuan penderitaan ini bukan untuk menyiksa kita, itu adalah untuk menyingkapkan, untuk semakin menyatakan ya siapa Allah itu. Oleh karena itu, karena Kristus bersama dengan kita, walaupun kita tidak melihatnya, tapi dia hadir bersama kita, itu yang membuat kita tidak takut. Tidak takut. Dan berani, Pak. Seperti kalau disebut oleh Bu Castelia, belajar spirit of martyrdom ini, yang berani Betul dalam sekali, Pak. menghadapi di tengah krisis pandemi ini. Baik, terima kasih. Dalam dialog yang ya cukup singkat ya, kita berharap ada sudut pandang yang makin dipertajam, satu dengan yang lain bisa saling melengkapi, membentuk satu pandangan, sudut pandang yang lebih komprehensif. Bagaimana kita harus mempraktikkan spiritualitas di masa krisis ini. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada ketiga narasumber untuk memberikan kesimpulan ya dengan singkat. Bu Castelia boleh menyimpulkan kembali setelah dialog ini. Mungkin Ibu ingin menekankan atau ingin menyimpulkan sesuatu. Silakan. Ya, sebagai orang Kristen, ya sebagai orang percaya, kita harus punya perspektif yang berbeda tentang krisis, supaya kita tidak ditekan oleh rasa takut yang teramat sangat, tetapi lebih kepada krisis ini justru memunculkan iman, percaya kita kepada Tuhan yang sangat dalam, dan pada akhirnya itu membuat kita berani memiliki spirit of martyrdom itu, berhadapan dengan apa yang terjadi di dunia. Saya rasa itu amat sangat penting, karena spirit of martyrdom ini, kalau kita lihat telusuri dari mana datangnya dari pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu terambil dari apa yang kita refleksikan, dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya rasa itu highlight yang ingin saya berikan, Pak John Lee, untuk dapat setiap orang percaya, orang Kristen yang mendengarkan webinar SCTAA pada hari ini kembali diingatkan tentang hal itu. Baik, terima kasih. Pak Arman ingin memberikan highlight juga, Pak. Begini Pak John Lee, terima kasih. Gak ada gunanya kalau suaminya berani, istrinya takut. Atau suaminya berani, istrinya takut, anaknya takut juga, begitu. Jadi satu keluarga itu sekarang harus sama-sama memiliki keteguhan hati, keberanian dalam krisis ini. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada jemaat Kristen Purba. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama itu ibadah dulu itu adalah ibadah di dalam rumah. Jadi bagaimana membina, mempraktikkan spiritualitas dalam seperti ini, berkali-kali juga saya dikatakan kuncinya adalah berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Kemudian kita membaca Alkitab. Kita mendengarkan suara Tuhan. Sehingga baik keluarga itu, apakah bapak atau ibu atau anak-anak, semua memiliki sumber yang sama, kekuatan yang sama untuk menghadapi, melintasi krisis ini. Jadi pembacaan Alkitab, ibadah dalam keluarga, ya, berdoa bersama-sama, saya kira itu sesuatu yang mulai kita kembangkan, mulai kita dorong. Saya kira itu Pak John Lee. Baik, terima kasih Pak Arman. Pak Lee Haning, silakan Pak. Iya, Pak Zombie. Kalau kita mengatakan tentang semuanya ini, maka saya bisa katakan bahwa ketika kita memandang Allah sebagai yang utama, itu yang menjadi kekuatan. Saya bisa bayangkan seperti ini, kalau saya memandang sebuah masalah itu, saya taruh di depan mata, dan Allah itu ada di belakangnya, maka saya nggak akan bisa melihat Allah. Tetapi ketika saya menaruh Allah itu di depan, maka masalah itu menjadi sangat kecil dan kita mempunyai satu kekuatan untuk melihat apa yang sebenarnya kita punyai.
bersama dengan Allah. Dan itu yang memberi kekuatan, yang membuat kita bisa berani, bahkan bisa menghadapi segala sesuatu, termasuk juga kita bisa menjadi seorang yang membagikan itu. Untuk membawa orang lain yang mungkin mengalami masa yang sama dan berkata, mari kita lihat Allah bersama-sama. Dan itu akan menjadi kekuatan untuk menghadapi situasi ini, baik dengan keluarga seperti yang Pak Arman katakan, atau bahkan dengan orang-orang lain yang saat ini sedang mengalami ketakutan itu. Kita bisa membagikan itu dan menjadi sesuatu yang bisa menguatkan bersama-sama. Saya kira itu Pak Zondi. Jadi mempunyai sudut pandang yang Allah yang menjadi fokus kita, gitu Pak ya. Ya. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik ya, sangat fruitful. Kalau saya boleh memberikan sedikit highlight secara umum, memang kita ini krisis jelas bisa menimbulkan ketakutan. Tapi kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan itu. Kita harus mempunyai sudut pandang yang benar, yaitu menaruh sudut Allah di dalam sudut pandang kita dalam menghadapi semua krisis ini. Lalu dengan berakar pada pembacaan firman Tuhan, terutama dalam konteks keluarga yang kuat, kita akan membangun iman, percaya kepada Tuhan di tengah krisis, dan kita akan berani seperti para martir di masa lalu, untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul. Ya, baik kesehatan kita mungkin kita terkena oleh masalah dalam masalah kesehatan, usaha kita terkena oleh badai corona ini, atau mungkin teman-teman kita, mereka terkena, kita ditinggalkan oleh mereka, keluarga kita terdampak oleh krisis ini, bahkan masa depan kita menjadi sepertinya tidak jelas. Tetapi dengan sudut pandang yang benar, kita bisa membangun iman dengan spiritualitas seperti para martir, kita berani untuk menatap ke depan, menghadapi pandemi ini sambil terus berdasarkan diri kepada firman. Terima kasih Bu Castelia, Pak Arman, Ya, Pak sama-sama, Dihanin, Pak. ya, untuk diskusi yang menarik. Demikianlah bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di episode Sudut Pandang berikutnya. Jangan lupa tinggalkan tanggapan atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Tuhan memberkati.